tindak pidana pemilu. Dan di dalam tindak pidana atau kriminal itu kan ada adagium, ya kan, bahwa di dalam tindakan kriminal in criminalibus, ya kan, yang namanya bukti dalam tindakan pidana kriminal itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi pihak-pihak yang menuduh ada kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan bukti-bukti yang terang benderang, melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu. Itu harus lebih terang benderang. Itu sesuai dengan kaidah hukum, betul kan Pak Frid? Ya. In criminalibus beden esse clariores. Oh, itu istilahnya itu. Bahwa yang dalam tindak pidana kriminal itu bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Itu kan menurut ahli hukum yang bilang seperti itu. Nah, kalau jaraknya itu 30%, bahkan 24, ya kan, ini 58 itu 24, 34%. 34% itu berarti harus mampu membuktikan 320.000 TPS. Ada kecurangan di 320.000 TPS dari 824.000 TPS. Membuktikan satu kecurangan di TPS saya sudah berhasil hari ini di Sibonbuang atau mana tadi itu, di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, sehingga dihitung mengatakan ternyata benar, dibuka benjut kan gitu kan, kira-kira ini itu baru satu TPS. Lah kalau menuduh ada kecurangan secara ini buktikan 320.000 TPS, gelar satu persatu. Saya yakin sampai 5 tahun itu nggak bakal selesai, ya kan? Sehingga sampai 5 tahun ke depan pemerintah yang selesai itu baru belum terbukti itu. Nah, harus seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena memang kalau namanya tindak pidana kejahatan, kalau tidak kriminal ya harus dengan terang benderang seperti itu. Jadi kalau saya kan berhasil membuktikan satu ini, udah satu kan terbukti ada penggelembungan. Yang lain silakan buktikan. Kemarin saya dapat informasi lagi, ya kan, katanya di Jawa Tengah, mana ada kumpangan nggak? Mana kumpangan ini? Ya, Bos. Nah, kumpangan menulis ada penggelembungan 599.000 suara di 109 TPS. Itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena satu TPS itu hanya 250, maksimal 300.000. Kalau kali 109 itu hanya maksimal 33.000. Suara itu pun kalau nyoblos semua. Betul Pak Frid? Kok tiba-tiba ada penggelembungan 599.000 di 109 TPS? Itu cara menghitungnya bagaimana? Nah, saya nggak tahu apakah ini jam yang salah motif nulis di kumparan, atau yang ngomong memang dia tidak mengerti bahwa jumlah TPS itu pemilihnya berapa. Itu Pak Jam ya? Nah, tolong dicek itu Jam. Nah, itu tolong dicek. Jadi kalau itu sudah pasti tidak betul, itu hanya omong-omong. Ya. Kemarin juga ada tindak lanjut dari misalkan dari Mas Ganjar bilang kalau misalkan mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan angket DPR RI. Terus ini disikapi juga sama 01 mendorong juga. Ini kalau dari Golkar sendiri, Gus Nusron gimana memandang hak angket di DPR ini terkait? Nah, itu hak angket itu berlebihan. Ya kan, kalau seperti itu ada kecurangan. Nanti kalau ada hak angket di Boyolali malah ketahuan semua yang melakukan kecurangan siapa nanti. Kalau seperti itu, ya saya kira itu berlebihan. Tapi biasa dalam politik ini selalu ada rumus. Yang kalah selalu mengatakan, kalau udah kalah selalu begitu kalah, KPU curang, Bawaslu tidak tegas. Kata Pak Mahfud kan begitu kan. Setiap pemilu, setiap 5 tahunan yang kalah pasti ngomongnya begitu, curang, tidak tegas, sistematis, masif dan sebagainya. Ya sudah, tapi itu namanya hak, ya kita dengarkan dengan baik, namanya hak. Tetapi menurut iman kami,
dorongan untuk hak angket itu berlebihan. Kalau atas nama kecurangan pemilu, nanti kita ini usut lagi yang curang malah justru yang lain, dan begitu. Oke? Terus dari itu tambahan mungkin tanggapannya soal beberapa paslon nomor 2 ini di Jateng dan Bali. Kan Bali kan 2 ya itu dalam pernikahan katanya. Memang kita anda bahwa istilah kanan batin aduan itu nggak tetap lagi. Masih kanan banteng. Buktinya pileknya masih menang. Jawa Tengah PDIP dapat 27%. Mas Ganjar dapat lebih dari 30%. Ya kan? Kan pemilihnya Mas Ganjar kan melebihi pemilih PDIP. Bahwa memang lebih banyak orang yang tidak memilih itu iya. Tapi kan masih kandang PDIP, wong PDIP-nya ber 27%. Ya kan? Hanya karena kita menang koalisi besar. Dibandingkan dia mereka koalisi kan cuma sedikit.